Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi, Ibu Sri Opti, SEAK MMCA, CIPSIS, dan pembahas pada hari ini, Dr. Anis Lastiati, SEAK MHRM, MIDST, Dr. Nurul Aisyah Rahmawati, SEMSAK, Bapak Reskino, MSI, PhD, AKCA, CMA, CRA, CBV, Dr. Megawati Oktorina, Dr. Agustina Mapadang, Dr. Amelia Siregar Oktivina, Dr. Abdurrahman MM, Dr. Herlin Tanjung Setia Janingsi, SEMSI, AKCA. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan acara pada hari ini. Perkenalkan, saya Dita Rahmadani yang akan memandu jalannya acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali kepada seluruh hadirin dalam sesi paralel 3 dan 4 for National Conference on Accounting and Fraud Auditing in 2023. Acara ini didukung oleh 10 perguruan tinggi yang tergabung sebagai co-host. Perguruan tinggi tersebut ialah Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Surabaya, Institut Agama Islam Tazkiyah, Universitas Budi Luhur, Universitas Bayangkara Jakarta, Universitas Trisakti, Universitas Pancasila, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Tarumanagara, Universitas Esa Unggul. Selain itu, acara ini juga disponsori oleh Bank Indonesia, PT Angkasa Pura II, PT Indosat Uridu Hutchison, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Klinik Akuntansi UMKM Trilogi, KAP Sriadi Eli Sugeng dan Rekan, Sayurbok, serta Wardah. Hadirin yang saya hormati, berikut saya tampilkan jadwal pembagian room sesi paralel 3 hari ini. Untuk room 1 oleh Dr. Herlin Tanjung Setia Janingsih, SEMSI, dengan kode paper TKSA 002, TKSA 003, TKSA 004, TKSA 023, PAK 001, dan PAK 002. Dipersilahkan untuk seluruh presenter memasuki ruang room 1. Dr. Amelia Oktivina Siregar dengan kode paper AKPM 005, AKPM 006, AKPM 021, AKPM 014, SIAEP 007, dan AKMK 003 dipersilahkan untuk seluruh presenter memasuki ruang room 2. Untuk room 3 oleh Dr. Anis Lastiati, SEAKMHRM, MIDSTCA, TKSA 016, TKSA 020, TKSA 018, TKSA 014, TKSA 015, dan TKSA 011 dipersilahkan untuk seluruh presenter memasuki ruang room 3. Untuk room 4 oleh Dr. Nurul Aisyah Rahmawati, SEMSAK, dengan kode paper PPJK 001, PPJK 011, PPJK 033, PPJK 020, PPJK 002, dan PPJK 030 dipersilakan oleh seluruh presenter memasuki ruang room 4.
Kepada seluruh pembahas, presenter, dan panitia, dipersilahkan memasuki room masing-masing untuk mempersiapkan diri. Di penghujung tahun 2022, Bank Jatim mendapatkan anugerah penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan bahwa Bank Jatim berprestasi dalam penyaluran kredit untuk UMKM. Berikut paparan dari paper kami. Terima kasih. Kami menunggu masukan untuk perbaikan paper ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Okta ya. Mungkin Bapak Ibu audiens ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada penyaji dari paper 1. Baik, kalau tidak ada, saya akan melakukan pembahasan untuk paper 1 ya, Pak Okta. Ini papernya sangat menarik. Selamat untuk Pak Okta dan Bu Elva ya untuk papernya. Nah, setelah saya perhatikan tadi dari pemaparan Pak Okta, paper ini sebetulnya kan menggunakan metodenya adalah studi kasus ya. Prinsipal yang menimbulkan masalah keagenan. Yang keempat, sehingga memunculkan biaya agen untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam perusahaan. Kemudian adanya konflik positif terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis kedua, komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis ketiga, enterprise management disclosure memperkuat pengaruh komitmen manajemen risiko terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis keempat, enterprise management disclosure memperkuat pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan. Next. Satu ini ada tadi ya, hanya saja mungkin tidak diungkapkan. Ya, oke. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya, sebenarnya kebermanfaatan dari penelitian Mbak Laila ini apa sih sebenarnya? Oke. Mbak Laila, boleh saya bantu jawab? Oke. Bu, silakan. Pertama, tentang saya komentari yang sebelumnya dulu, tentang uji asumsi klasik tadi dibuat satu tabel. Pemerintah ini juga menarik karena kepemilikan pemerintah pajaknya kan untuk pemerintah. Nah ini kita lihat kalau dia lembaga BUMN itu gimana gitu ya, karena dia serba bingung gitu ya di situ posisinya dia. Kalau sebagai BUMN penilaian kinerjanya sebagai badan usaha harusnya dia menginginkan profit yang besar, dalam arti dia bisa melakukan tax avoidance yang tinggi, tetapi dia sebagai kepemilikan pemerintah harusnya mendukung pemerintah dalam arti untuk pajaknya. Tersisa 5 menit lagi. Oke, ya itu terkait dengan pengembangan teori, kemudian metodenya menggunakan regresi gitu ya, mungkin ini sudah paham semua. Kemudian variabel-variabel pengukurannya juga ada variabel kontrolnya. Paper kami yang berjudul pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan intellectual capital sebagai pemoderasi.
Dari kami, Atika Prilia Nurul Akbari dan Yusra. Next. Yang melatar belakangi terkait CSR disclosure ini, karena seperti kita ketahui, perusahaan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan kerusakan lingkungan, maka bagaimana model itu layak atau tidak aktif sebagai satu model saja. Kalau tambahan dari saya sependek pengetahuan. Oke, terima kasih. Bu Atika mungkin mau mengomentari, Bu Atika? Oke, terima kasih masukannya Ibu Siti Mutmainah. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan masukan kepada presenter atau mengajukan pertanyaan? Izin Bu, saya ingin bertanya. Saya Dade. Bu Dade. Iya, Ya. dari Bina Insani. Bu Atika, Ya, silakan Ibu. Bertanya. Ini kan periodenya pengambilan datanya itu mulai 2019 sampai 2021 ya? Iya. Nggak salah tadi. Itu kan selama 2019 sampai 2021 itu pandemi ya, selama pandemi. Apakah misalkan dari pengambilan sampel, kriteria tadi pengambilan sampel itu ada Nah, ini pertumbuhan industri logam dan nilai PDB dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Terdapat beberapa kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 di kuartal 2 dan 2022 pada kuartal 2. Nah, ini volume ekspor industri logam pada bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2022. Dapat kita lihat bahwa untuk ekspor besi dan atau baja ini mengalami merupakan komponen yang sangat tinggi jika dibandingkan logam dasar, nikel ataupun logam dasar mulia lainnya. Kualitas pengajaran jadi tolak ukur penting dalam meningkatkan siswa yang baik. Next. Nah, berdasarkan tujuan penelitian dan telah literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana lingkungan belajar berperan dalam pemilihan karir mahasiswa sebagai internal auditor. Dalam metode penelitian ini, jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perolehan data melalui wawancara pada 15 mahasiswa. Risiko yang akan ditanggung oleh investor juga akan semakin tinggi, yang mengakibatkan biaya ekuitas yang ditanggung investor menjadi lebih besar. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perlu dibentuk komite yang berperan dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para investor. Komite tadi adalah komite audit, yang dimana komite audit... Nggak semua ya? Ya, benar. Iya, ada beberapa. Nah, khawatirnya Mas Jody ini ketika ngambil tahun audit, ini tahunnya yang di bulan apa? Per 31 Desember, Bu. 31 Desember laporan keuangan sudah diauditkah? Lalu untuk metodologi penelitian, untuk And the discussion is the effect of the financial sector and the debt management of the efficiency ratio based on the result of the regression analysis of the model 1 and the F test. The calculation F value is 5.403. The system proved that the independent variable affect the efficiency ratio, or S0 is rejected and S1 is accepted. Selanjutnya ada hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama itu reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati Setiawan dan Kristanto tahun 2016. Terhadap audit delay, audit tenure berpengaruh positif terhadap audit delay, sementara reputasi KAP sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat pengaruh dari likuiditas, kemudian ukuran perusahaan, dan audit tenure terhadap audit delay. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Dr. Amelia dan Mbak Putri. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Dr. Amelia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sri Rahayu dan Mbak Akvi ya. Mbak Akvi ya? Iya, betul. Baik, ya. Alhamdulillah Bu Sri ya. Secara overall saya baca artikelnya sudah memasukkan beberapa artikel jurnal dan referensinya juga terupdate di 5 tahun terakhir, sehingga memperkaya
penelitian ini? Nah, berdasarkan teori yang kami dapatkan bahwa untuk mempertahankan eksistensi UMKM, terutama online shop ini tidaklah mudah. Berdasarkan hasil survei BPS tahun 2020, terdapat 1.162 usaha di Jakarta yang melakukan kegiatan e-commerce selama tahun 2019, namun tidak berlanjut hingga 31 Agustus 2020 akibat pandemi atau cara pengelolaan usaha yang kurang tepat. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan manajer adalah dengan memahami sistem pengendalian manajemen. Pasti susah untuk memikirkan kepentingan organisasi, sedangkan kesejahteraan ekonomi kita sendiri masih tergolong rendah dan kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Hambatan akuntabilitas yang keempat pada gereja K adalah cultural factor. Nah, kita mengetahui ya bahwa sebagian besar jemaat pada gereja K lebih mementingkan pelayanan terhadap keluarga dan melupakan jadi dirinya sebagai hamba Tuhan. Nah, kemiskinan sendiri menemukan pola pikir stereotip pada stakeholder internal gereja K yang pada akhirnya membentuk budaya pada organisasi. Nah, jemaat pada gereja K memiliki budaya dan pandangan stereotip bahwa diakonia bukanlah merupakan hal yang penting. Nah, apabila pola pikir tersebut tidak segera dipatahkan, maka gereja K akan itu salah satunya adalah dia tidak hanya mengungkapkan atau menyajikan informasi-informasi yang sifatnya kuantitatif, tetapi juga lebih detail pada kualitatif. Artinya yang disampaikan atau yang diinformasikan, yang didisclose itu adalah kegiatan-kegiatan komitmen perusahaan terhadap aktivitasnya yang peduli sosial ataupun peduli lingkungan. Nah, realnya itu bisa digambarkan dari kalau ada jurnal yang ngomong bahwa bisa dibikin. Ini ada sedikit kebingungan ya ketika saya baca tentang X-School dan PTX ya. Ini namanya memang sama atau gimana ya? Dia disamarkan, Bu. Disamarkan. Ya, tapi nama aslinya tuh sama atau beda? Sama. Yang si sekolahnya ini mengikuti nama PT-nya. Oke, sehingga jadi sekolah ini ditujukan untuk menghasilkan tenaga kerja, ini sekolahnya tingkat SMK. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Dengar Pratama, akan menyampaikan penelitian berjudul Examining Indonesian Women, Preference about Green Cosmetic, the Perspective Based on Mental Accounting Theory and Environmental Value. Next. Saya mulai ya. Ya, silakan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Vina Afnilia dari Universitas Trisakti, akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Volume Emisi Karbon, Pengungkapan Emisi Karbon, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Next. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Minta tolong slideshow-nya panitia. Oke, saya bersama Bapak Jumansa dan Pak Ade Wirman ini mempresentasikan tentang bagaimana UMKM itu mengimplementasi akuntansi yang bertujuan untuk menciptakan ketahanan keuangan bagi mereka. Oke, selanjutnya. Latar belakangnya adalah bagaimana adanya pandemi COVID ya, yang menyebabkan ada beberapa banyak bisnis yang mengalami kesulitan keuangan. Target yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan persentase target berada di angka 80%, namun hal tersebut tidak dapat dicapai dengan capaian persentase sekitar 97,04%. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sebelum pandemi, yaitu 2018 dengan angka target 55%. Selanjutnya, untuk kesimpulan. Mohon maaf, waktu presentasi tersisa 3 menit lagi. Ya, pandemi COVID memberikan dampak yang begitu besar bagi jasa konsultan pajak. Dampak bagi konsultan pajak adalah yang pertama, karena para pelaku usaha mengalami kebangkrutan, maka mereka tidak lagi menggunakan jasa konsultan pajak. Yang kedua, pengusaha telah menonaktifkan nomor pokok wajib pajaknya sehingga untuk sementara tidak melaporkan pajaknya. Dan yang ketiga, karena kebijakan pajak, maka pengusaha melaporkan pajaknya sendiri. Terima kasih. Mungkin paparan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik juga ini topiknya ya, Bu Otik. Ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Bagaimana? Belum ada ya? Oke. Ini sangat menarik tentang studi eksploratif ya. Uji eksploratif itu biasanya sebagai penelitian inisiasi untuk ditindaklanjuti ke penelitian berikutnya. Nah, ini terkait pandemi ya, kondisi pandemi sehingga berimpact pada penurunan jumlah klien KKP ya, konsultan pajak. Signifikan, kemudian penggunaan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan. Efek moderasi yang pertama itu berpengaruh positif dan signifikan. Untuk efek moderasi yang kedua itu berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga disimpulkan bahwa untuk kesimpulan pertama, kebermanfaatan penggunaan sistem e-filing sejak karena ya hasil ini menjelaskan adanya kemudahan. Penelitian ini jadi dilakukan berdasarkan CRM yang mulai diterapkan pada perpajakan di Indonesia pada tahun 2019 melalui Surat Edaran Nomor 24/PJ/2019 yang mengcover fungsi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan ekstensifikasi. Lalu direvisi pada tahun 2021 dengan melibatkan business intelligence dan menambahkan fungsi lainnya seperti pelayanan, edukasi perpajakan, dan dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan dengan cara purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan yang dijadikan sebagai sampel merupakan perusahaan yang masuk ke dalam ranking LQ45. Yang kedua, perusahaan yang mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan periode tahun, yaitu tahun penelitian 2019 hingga tahun 2021. Dan yang ketiga, pengukuran laporan keuangan mengandung nilai uang mata uang rupiah. Untuk operasional variabel, pengetahuan perpajakan dengan indikator pengetahuan wajib pajak mengenai definisi dan fungsi pajak, tarif dalam wajib pajak orang pribadi, hak dan kewajiban perpajakan dengan pengukuran skala Likert yang dengan jumlah 9 pertanyaan. Untuk operasional variable of money, indikatornya adalah terdiri dari sikap wajib pajak terhadap pandangan WPOP mengenai uang, perilaku dalam... Hadirin yang saya hormati, kembali lagi dalam paralel sesi 4 dalam Foreign National Conference on Accounting and Fraud Auditing in 2023. Berikut saya akan tampilkan jadwal pembagian room sesi paralel 4 hari ini. Untuk room 1 oleh Dr. Abdurrahman MM dengan kode paper AKSR 001, AKSR 002, AKSR 003, AKPM 033, dan AKPM 034. Untuk seluruh presenter dipersilahkan untuk memasuki room 1. Untuk room 2 oleh Dr. Nurul Aisyah Rahmawati, SCMSAK, dengan kode paper TKSA 022, TKSA 004, PPJK 013, PPJK 036, dan PPJK 010, dipersilahkan untuk seluruh presenter memasuki room 2. Untuk room 3, Reskino SE MSI Akasi ACMA CRA CBV dengan kode paper FFA 004, FFA 007, FFA 003, FFA 006, FFA 002, dan FFA 008 dipersilahkan untuk seluruh presenter memasuki ruang room 3. Untuk room 4 oleh Dr. Megawati Oktorina dengan kode paper AKMK 021, AKMK 001, AKMK 008, AKMK 017, dan AKPM 035 dipersilahkan untuk seluruh presenter memasuki ruang room 4.
Untuk room 5, Dr. Agustina Mapadang dengan kode paper PPJK 035, PPJK 034, PPJK 003, PPJK 005, PPJK 006, dan PPJK 008 kepada seluruh presenter dipersilahkan untuk memasuki ruang room 5. Baik, kepada seluruh pembahas, presenter, dan panitia dipersilahkan memasuki room masing-masing untuk mempersiapkan diri. Lalu ada teori signaling menjelaskan bahwa jika perusahaan memiliki mutu yang tinggi, dapat menjadi perantara asimetri informasi melalui suatu sinyal pelaporan serta pengungkapannya. Yang dimana dengan perusahaan mengungkapkan kinerja dan tata kelola perusahaan serta risiko yang ada pada perusahaan akan menghindari timbulnya asimetri informasi, dan juga para pemangku kepentingan akan tahu bagaimana kinerja perusahaan. Lalu kinerja perusahaan yaitu merupakan hal penting yang ingin dicapai oleh. Alangkah baiknya, jadi ini mungkin bisa jadi keterbatasan penelitian. Sebaiknya yang diukur itu justru yang voluntary disclosure gitu, itu yang menjadi tepat gitu. Jadi kalau misalnya kewajiban perbankan itu mengungkapkan 5 hal, tapi bank tersebut mengungkapkan lebih, misalnya jadi 7 atau 8, itu harusnya bisa dikatakan itu lebih baik. Nah, baik dalam tata kelolanya. Tapi kalau misalnya wajib ngungkapin 5 dan mereka ngungkapin 5, ya emang wajibnya itu gitu. Jadi untuk make sure bias-nya aja. Nah, kemudian selain itu, memang penelitian ini kan fokusnya pada disclosure, cuman kita nggak bisa menutup mata bahwa kinerja perusahaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh masih sangat sedikit UMKM yang memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan. Hal ini sebetulnya banyak faktor, artinya dari edukasinya yang masih rendah, kesadaran perpajakannya, dan segala macam. Cuman mungkin untuk keterbatasan waktu, saya akan menampilkan ini. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu responsive regulation. Nah, metode penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dan metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang sumbernya berasal dari laporan keuangan, dan data penelitian ini diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. CG-nya, itu kenapa untuk RPT-nya kira-kira? Mungkin karena dari nilai related party transaction-nya sendiri masih cenderung kecil, Bu. Jadi makanya ketika dia hanya sendiri X terhadap Y tax avoidance, dia nilainya jadinya tidak berpengaruh. Namun setelah ditambahkan dengan moderasi atau corporate governance, makanya dia bisa jadi berpengaruh. Gitu. Jadi memang karena ada corporate governance ini yang membantu untuk memoderasi variabel di related party transaction ini. Lanjutan ini aplikasinya bagi akademis, investor, regulator, bagi akademis melengkapi literatur sebelumnya, bagi investor pertimbangan bagi investor, bagi regulator bahan masukan terkait red flag adanya penghinaan pajak yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan untuk mengatur laba. Baik sekali. Mungkin Bapak mau bertanya nih Pak, biar rame. Ya, misal banget baru bisa join. Masih bingung nyari room mana. Ngebaca slide pertama ini ngeri banget Bu Dwi Martani. Iya, saya jadi itu takut kualat juga. Beliau kan ini salah satu koprom saya. Itu. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, pas banget ya, Bu Indri ya. 10.38 tadi. Baik, sebenarnya yang perlu kita coba, boleh langsung Bu Moderator? Langsung aja ya? Boleh Bapak. Baik, nanti kalau ada yang mau bertanya di luar saya silakan ya. Silakan di-cut ataupun di ini. Baik Bu Indri, terkait dengan materinya relatif baik gitu ya. Maksudnya cuman ada yang perlu ditambahkan menurut saya dari sisi. Saya ingatkan untuk Bapak Dr. Abdurrahman agar mengisi form penilaian yang dikirim melalui private chat Zoom setelah presenter melakukan presentasi.
Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, baik ya Bu Nurul ya. Ada uji kelayakan model regresi atau goodness of fit test, yaitu menunjukkan nilai signifikansi 0,649 atau lebih besar dari 0,05 sehingga model cocok dengan data observasinya sehingga dapat dilanjutkan gitu. Baik, tapi apakah itu akan diteliti terkait dengan uji bedanya, Pak Cikril? Iya, Pak. Apakah diteliti secara spesifik, misalnya ada beda antara yang konvensional dan tidak terkait dengan aspek religiositasnya misalnya? Iya, Pak. Dilakukan? Iya. Dilakukan? Iya. Apakah ada beda hasilnya? Karena pada konsep dari penelitian, pada era COVID-19, perusahaan ini menghadapi suatu resiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Hal ini akan mendorong perusahaan-perusahaan ini punya. Selanjutnya, metode analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Kemudian, uji asumsi klasik, variabel dependennya menggunakan skala nominal. Jadi tidak membutuhkan uji asumsi klasik, namun hanya menggunakan uji multikoliniaritas. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis diuji dengan uji F dan uji T. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat sehat, nikmat bahagia kita dapat hadir di sini ya. Terutama bisa reunian dengan ini teman-teman UGM juga ya. Saya ucapkan selamat datang di Encava ya. Semoga acara ini sampai jam 12 nanti berlangsung dengan lancar begitu ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan saya Dr. Reskino, izinkan untuk memandu ya Bapak Ibu dalam melakukan. Nah, manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang bertujuan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan. Saya kira belum ada pengembangan teoretikalnya di sini, ya. Terus kemudian pengembangan metodologi di sini juga belum ada. Metodologinya ya biasa saja ya untuk untuk yang dibuat di penelitian ini. Kemudian yang terakhir ada body of knowledge ya, artinya bahwa Fraud Diamond yang dikemukakan oleh Wolf dan Hermanson di tahun 2004, di mana dikatakan bahwa peluang merupakan pintu utama seseorang melakukan kecurangan akademik dengan didorong oleh tekanan dan rasionalisasi dan kemampuan, di mana di sini seorang yang tepat di waktu yang tepat untuk melakukan kecurangan akademik. Selanjutnya itu tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis. Di penelitian ini menggunakan teori keagenan. Teori keagenan ini menjelaskan tentang konflik kepentingan di antara agen dan prinsipal, hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih prinsipal itu melibatkan agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hal ini dirasakan manajemen sebagai akibat dari kebutuhan untuk mendapatkan tambahan hutang yang bertujuan untuk mempertahankan bisnisnya. Lalu ada financial target atau tekanan keuangan, yaitu tekanan keuangan yaitu tekanan yang dirasakan manajemen untuk mencapai target keuangan yang dipatok oleh perusahaan. Hal ini dapat berupa laba yang harus dicapai dalam satu periode. Disampaikan evolusi dari teori tadi, bukan ujuk-ujuk ada teori heksagon saja. Jadi ujuk-ujuk ada aja teori heksagon gitu, bukan. Tapi karena heksagon ini masih konsep ya, bukan teori ya, masih konsep yang perlu juga dilakukan uji untuk establishnya teori tersebut gitu ya. Nah, kemudian untuk untuk hasil penelitian ya, tadi kan yang berpengaruh yang mana yang tidak berpengaruh yang mana tadi Mbak? Berpengaruh itu financial stability. Yang tidak berpengaruh. Iya. Financial stability, financial target dan Oke. Di sini sebaiknya dilakukan justifikasi. Kita tahu bahwa perusahaan yang berada dalam kondisi yang stabil itu kan menurut teorinya itu kan terjadi fraud ya. Kenapa? Karena ini kira-kira dari hasil data sekunder yang kami dapatkan. Nah,
bahwa secara rata penghematan itu hanya di angka 3,2%. Kemudian dari 3.045 calon penyedia, yaitu sekitar 497 yang berhasil memenangi tender. Nah, sisi lain HI Index ini melihat ini ya tingkat persaingan ya, tingkat persaingan bahwa angkanya itu di rentang 266 sampai 2025. Ini mengindikasikan bahwa pasar itu rendah tingkat persaingannya. Berarti boleh katakan lakukan lagi. Nah, ini teori potato chip, Pak. Teori potato chip. Jadi sebaiknya di penelitian Pak Sofyan juga menyertakan teori pendukung ya, teori GON yang diperkuat dengan teori chip, teori potato chip. Teori GON itu kan GON ya, great opportunity, need ya, need dan exposure ya, di mana seseorang itu melakukan korupsi atau kecurangan itu nanti akan diekspos seperti itu ya Pak. Nah, terus lagi ini menarik. Baik Dr. Restina. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Restino. Terima kasih juga untuk semua presenter dan audiens yang telah berpartisipasi dalam sesi ini. Sekarang kita semua dapat kembali ke main room Zoom untuk selanjutnya dapat mengikuti sesi panel seminar. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.